Sungguh seharusnya menolong kami memahami kalau kami mau Tuhan mengasihi, mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Melewati lembah air mata yang kami percaya bahwa setiap jemaatmu di tengah-tengah banyak tantangan. Namun biarlah hari ini setiap puji-pujian menyegarkan jiwa kami. Supaya setiap kami sungguh di tempat ini, di ruangan ini tak terkecuali. Hati kami adalah hati yang laksana tanah yang subur. Hati yang siap ditaburi oleh kebenaran. Hati yang siap ditaburi oleh isi hati Tuhan. Dan biarlah hati kami, hati yang siap ini menjadi hati yang senantiasa akan Tuhan senantiasa gemburkan. Sehingga kami menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah. Berkati Tuhan setiap para hamba-hambamu sedang mengambil bagian pelayanan. Dan waktu ke depan yang sangat singkat, beberapa menit ke depan. Namun waktu yang dikhususkan, kami datang duduk diam di tempat ini. Sebagai bentuk kami mau Tuhan memberikan telinga kami, bahkan hati kami untuk kembali ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan segala kuasa gelap, anasir gelap di dalam nama Yesus. Hati pikiran kami tertuju kepadamu. Inilah kami yang siap. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan dengan tema yang sangat luar biasa, semangat jemaat yang misioner. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma pasal ke-10. Roma pasal ke-10 ayat yang ke-14, lalu kemudian ayat yang ke-15. Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama. Dan pastikan semua kita membaca. Dan kalau di sebelah kita mungkin ada opa oma, mungkin bahkan ya sudah sulit baca, biarlah suara kita membantu opa oma sebelah kiri kanan kita mendengar firman Tuhan ya dengan jelas dan benar. Roma 10 ayat 14 sampai 15, 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Tatap kiri kanannya, kasih senyum, bilang kita jemaat misioner. Nah. Mengapa jemaat misioner? Karena gereja kita, yang mungkin sebagian jemaat yang sudah memang lama dan sering mungkin nonton film sejarah gereja, atau mungkin sebagian lain yang mungkin baru datang dalam tahun-tahun ini, saya mengingatkan bahwa gereja Sedang Kristus adalah gereja evangelical, injili, yang berpusat, yang diawali dari gereja Sukabumi, Sedang Kristus di Sukabumi. Lalu kemudian kita boleh bersyukur bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh menyambut pemberita Injil, ya guru Injil, yaitu yang bernama Yusuf Mulyadani. Beliau bukan pendeta, beliau hamba Tuhan, beliau diaken, ketua majelis, pengusaha. Lalu kemudian dia sakit parah, disembuhkan Tuhan, dan dia punya keyakinan bahwa kalau dia boleh sehat, dia boleh hidup. Hidupnya adalah semata-mata untuk memberitakan Injil Kristus. Amin. Sehingga gereja ini adalah gereja, memang gereja misioner. Saya tidak karang-karang. Sudah ada bukunya Prajurit Injil dibuat oleh Pendeta Wayan. Sudah banyak film-film yang dibuat untuk mengenang sejarah gereja di tempat ini. Terlepas banyak gereja yang datang, gereja ini termasuk dari mungkin sekitar Curug, gereja yang paling lama. Ya, gereja Sedang Kristus ada sejak 1980 oleh guru Injil Yusuf Mulyadani. Dia misioner. Jadi ini gereja hasil produk misioner. Dan sebagian besar adalah memang penduduk asli sini. Bahkan memang backgroundnya, latar belakangnya adalah memang bukan Kristen. Boleh angkat tangan yang dulunya Buddha Konghucu, angkat tangan dibaptis di sini. Boleh angkat tangan Bu Kimnyo, lihat baik-baik di sini. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Sekitar sini, depan, belakang, kiri, kanan adalah memang orang-orang yang dari nol percaya Tuhan. Lalu kemudian anak-anaknya pun sekolah minggu dan percaya Tuhan. Lalu kemudian 90-an, 2000-an banyak pendatang, banyak orang yang tinggal di Cendikia, Bukit Dago dan sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita adalah gereja misioner dan juga memang jemaat yang memang asli di sini. Sempat pada momen tertentu
Ada orang ingin bakar gereja ini, bawa minyak, tapi yang bela kita salah satunya Bapak Amun, yang bela juga adalah orang asli sini. Karena ini gereja memang sudah lama dari awal dan memang sudah dibentuk oleh kemurahan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang duduk di tempat yang nyaman, walaupun tentunya nyaman ini relatif, ada gereja yang lebih nyaman dan lebih nyaman dan lebih nyaman. Tapi percayalah bahwa kita sekarang ada di gereja ini karena kemurahan Tuhan. Ya, katakan kemurahan Tuhan. Semua kita karena kemurahan Tuhan. Kita boleh nyaman, kita boleh ada, tapi jangan pernah lupakan ada proses panggilan, proses misioner itu. Ya, dari zaman di mana jalan susah, zaman di mana mungkin jemaat di sini juga begitu dengan penuh perjuangan. Banyak kita melewati era-era yang bahkan dulu Bapak Ibu sekalian kita ibadah jam 9:30 hanya ada kipas. Saya masih ingat saya waktu itu masih sangat kecil, itu warta digunakan bukan untuk dibaca, warta yang ada dibagikan itu untuk apa? Kipas. Sekarang udah ada AC, jemaat makin banyak, panas, berarti tandanya memang kita butuh renovasi gereja. Tepuk tangan bagilah kita gitu kan. Tapi juga jangan merasa aduh berat banget, jangan berpikir ke sana dulu. Bayangkan tahun 80 sampai sekarang ada, bukan karena ada orang hebat, bukan karena ada orang kaya hebat. Coba, ini tanah yang Bapak Ibu sekarang kita duduki, kita nggak ada sepeser pun jemaat membeli tanah ini. Hibah dari saudara kandung penginjil itu sendiri. Bayangkan, Pak Yusuf Meladani memberikan dirinya, memberikan hidupnya, saudaranya, memberikan tanahnya. Dan Pak Yusuf Meladani mendirikan founder dari gereja juga di Perumpung, dan juga gereja di Bogor. 3 gereja didirikan oleh satu penginjil bersama dengan banyak hamba Tuhan. Tentunya pada zaman-zaman dulu tidak bisa sebutkan semua. Ada pendeta Pisha, ada pendeta Ferdi, dan begitu banyak pendeta-pendeta lainnya. Termasuk gembala, pendeta Joni Wihu juga adalah sekolah minggunya Guru Injil Yusuf Mulyadani. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sejarah yang perlu diingat, perlu dipahami, dan kita juga nggak boleh lupa. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian yang lansia-lansia, opa oma, nanti kita ada Natal bersama di Sukabumi. Haleluya. Tepuk tangan dong buat opa oma, luar biasa. Ya, jadi kita udah lama mungkin berapa tahun nggak pernah mampir ke Sukabumi, khususnya opa oma. Nanti kita ke gereja sana, bagi jemaat yang datang boleh cek di Google GSK Sukabumi, gedung Belanda, gedung di tengah-tengah pusat alun-alun kota Sukabumi. Ya, di Sukabumi juga GBI pertama berdiri tahun 70. Kita sudah berdiri tahun 41. Jadi kita sudah secara usia sudah sangat tua juga sebenarnya. Tapi dalam perkembangan memang tidak mudah. Nah puji Tuhan Bapak Ibu sekalian biar tahu juga siapa sih kawan-kawan kita secara aliran Injili. Ada namanya Gereja Santapan Rohani. Ada namanya Gereja Kristen Rahmani Indonesia. Nah itu adalah adik-adiknya GSK. GSK cukup senior. Adik-adiknya lebih banyak, berkembang. Ratusan gereja ada di Indonesia. GSK ya belum banyak. Tetapi biarpun gak banyak, tetap kita bangga dengan GSK. Amin. Bilang kiri kanannya bangga dengan GSK. Tapi bilang kiri kanannya lebih bangga sama Yesus. Nah, jangan juga jadi gereja yang bangga sama gerejanya, lupa bangga sama Yesusnya. Mengapa saya ingin sampaikan di sini? Pertama kita bersyukur bahwa Anda duduk di tempat di mana gereja ini adalah produk misioner. Tapi firman Tuhan yang kita baca hari ini sangat-sangat tepat. Lihat baik-baik. Bagaimana orang bisa mendengar Yesus? Bagaimana bisa orang mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka ada yang memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Ada gereja pengutus. Ada orang yang mau diutus. Puji Tuhan, Sukabumi, gereja awal di Indonesia, GSK, dan juga penginjil yang sudah almarhum, istrinya masih hidup, Ibu Yeni, Bu Yeyeng, masih suka datang kalau Natal kaum wanita, tempat ini setia, sepanjang tahun datang untuk Natal kaum wanita. Usianya tua tapi tetap semangat. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan bahwa lihat baik-baik Alkitab yang kita baca, berarti bahwa inilah memang hati Tuhan. Bicara misioner, bicara misi ada di hati Allah. Makanya kalau kita bilang apa itu pelayanan, apa itu hati Allah, ya misi. Ada yang doa Tuhan, apa sih isi hatimu Tuhan? Bukan sekedar menjadikanmu kaya, bukan sekedar menjadikanmu menjadi orang hebat. Tapi kalau Anda bongkar jantungnya Allah, hati Allah, jelas bahwa hati Allah adalah memberitakan Injil, membawa kabar baik supaya orang berdosa beroleh pengharapan dan terima kepastian keselamatan. Amin. Sehingga kalau kita boleh mengerti misi dimulai dari hati Allah. Katakan sama-sama, misi dimulai dari hati Allah. Jadi kalau bicara misi bukan sekedar wah gereja kita punya program hebat Pak, punya metodologi penginjilan yang terbaru. Itu nggak penting, itu teknis. Tapi bicara penginjilan berangkat dari hati Allah.
Makanya penginjil di sebelah ini nggak mikir dulu ada uang nggak ada uang, dia berangkat, dia beritakan Injil. Tentunya Tuhan sertai, Tuhan providensia, Tuhan sediakan yang terbaik. Terbaik itu nggak berarti langsung tiba-tiba dikasih duit 1M, 2M. Kadang harus bayar harga. Mungkin banyak Anda nggak tahu dan mungkin sering saya bilang mungkin Anda nggak ngeh. Waktu meninggal penginjil pendiri gereja kita, guru Injil Yusuf Wardani, waktu dia meninggal, waktu itu di Bogor, saya teringat, dia sampai ada hutang ratusan juta, puji Tuhan dia ada aset. Ternyata hutang yang ratusan juta waktu itu besar sekali. Adalah memang untuk dana, misi, dan penginjilan. Puji Tuhan dia pengusaha yang diberkati, rumahnya di pinggir jalan di kota Sukabumi, dijual berapa M, akhirnya istrinya dibelikan rumah yang kecil di gang. Tapi waktu dia meninggal, dia hutangnya banyak dan diteliti. Itu adalah memang hatinya untuk penginjilan yang begitu totalitas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang kalau mau dihitung-hitung 1 meter di sini udah berapa duit Pak Iwan? Sekarang 1000 meter ini tanpa Anda nih sepeser pun diberikan, dihibahkan. Itu semua dari Tuhan betul. Tapi kita boleh belajar dari sejarah. Dari orang-orang yang mau diutus. Dari orang-orang yang mau berani bayar harga. Makanya pujian tadi saya sangat diberkati. Ya, berapapun harga yang harus kubayar. Bukan berarti kita yang membayar duluan sesungguhnya. Sebenarnya berapapun yang kita bayar tidak bisa mengganti apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tapi juga jangan berpikir, di gereja pelayanan itu nggak hanya di gereja. Misalnya kita ada konsep, betul memang pelayanan tidak hanya di gereja, bisa di mana-mana. Tapi kalau Anda adalah orang Kristen yang bergereja, sangat lucu kalau Anda tidak memulai pelayanan dari gereja. Betul konsep melayani tidak hanya di gereja, tetapi kita sebagai warga gereja kita boleh ada adalah hasil dari orang-orang yang mau komitmen, dari hasil orang-orang yang mau bayar harga. Nah sekarang kita jemaat, kita bukan jemaat perintis, kita jemaat yang menerima utusan itu. Makanya tema ini, doa saya itu bukan sekedar hanya tema, tapi menjadi hati kita juga. Kalau kita sudah adalah produk dari misioner, kita juga berdoa supaya GSK juga siap menjadi gereja yang mengutus, katakan amin. Ini gereja hasil utusan. Sampai nanti gereja itu indikator keberhasilan, dia juga mau menjadi pengutus. Sudah 80, 2024 berarti usia berapa sekarang? 44 tahun. Ya. Bayangkan 44 tahun. Ya tentunya kalau kita bandingkan, bukan maksud saya membandingkan dengan gereja lain. Tapi mari dengan semangat dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus ada kerinduan. Ya nggak usah pusing, ada gereja yang buka 500, 100 gereja cabang, nggak pusingin. Kadang-kadang belum tentu jemaat murni gitu ya, nggak usah kita pusingin. Tetapi yang mau saya bilang adalah kita juga harus berdoa supaya memang apa yang sudah ditabur semangat misi, perjuangan misi, kita boleh ada semua karena memang semua karena campur tangan Tuhan betul. Tapi Tuhan memakai orang-orang yang siap diutus dengan medan yang tidak mudah. Dengan situasi yang tidak mudah, sekarang sudah banyak dimudahkan. Amin. Sekarang dimudahkan dengan apa? Dulu cari orang yang punya mobil susah nggak? Zaman dulu susah. Sekarang kalau kita lihat parkir mobil sampai susah, sampai kita butuh parkiran sebelah. Saking sekarang semua Bapak Ibu sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan betul. Sekarang kalau kita lihat dulu mungkin punya mobil 1-2 orang. Sekarang banyak sekali. Halo Bapak Ibu betul? Jadi sekarang kita hidup di mana? Memang kalau dibilang sulit, semua zaman punya kesulitannya. Tetapi kalau kita mau bandingkan dulu perjalanan, sekarang dulu tiket pesawat sangat mahal. Saya masih mengingat zaman dulu tiket tidak ada AirAsia. Kalau ada orang naik pesawat, dibilang apa? Top, ya betul ya. Saya punya om, sudah almarhum, dari Freeport. Zaman dulu kalau punya tiket Freeport, kalau namanya laki-laki, walaupun namanya beda, bisa berangkat. Sekarang kan nggak boleh, nama harus sama pakai KTP. Dulu kalau laki-laki namanya Manutun Syanipar, saya pakai itu 2 kali, pakai Garuda. Itu rasanya, saya masih ngerasain. Kalau naik pesawat udah orang hebat zaman dulu, betul nggak? Udah orang hebat bisa naik pesawat. Sekarang pesawat saya cek ke Malaysia aja 700.000. Mungkin di sini pada bilang mainnya di Bandung doang puncak. Bapak Ibu bikin paspor ke Malaysia 700.000, ke Bali 600.000. Bilang kiri kanannya, jalan-jalan yuk. Nah, murah. Mungkin Anda jarang-jarang lihat Google kali. Ke Malaysia saya 700.000, langsung bilang tupi, kebala. Murah sekarang.
Dulu, waduh, jutaan mahal, hanya Garuda, pesawat nggak ada yang murah-murah. Sekarang dimudahkan dengan banyak hal. Tentunya ada kesulitan, saya bilang, bukan nggak ada kesulitan. Tetapi percayalah bahwa Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang begini, kalau dulu yang susah, lahir semangat misi yang hebat. Bahkan kalau kita mau kembali kepada sejarah gereja dunia, ada karena memang berangkat dari kesusahan demi kesusahan, tantangan demi tantangan. Kita berangkat sejarah gereja Asia, juga mulai dari tantangan demi tantangan. Sejarah gereja Indonesia, ada SGD, ada SGA, ada SGI. Sejarah gereja Indonesia juga berangkat, percayalah, Anda telusuri. Gereja-gereja yang hadir ada di kaki bukit, ada di atas bukit, ada yang di pinggir pantai. Hadir karena ada orang-orang yang mau berangkat diutus memberitakan nama Tuhan. Sehingga genaplah firman Tuhan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang Anda dengar Injil, anak-anak dilayani. Setiap Natal kita bisa dance, penampilan vokal grup. Bentuk apa? Bentuk hasil misi. Dilatih bersyukur ya, menyambut Natal siapa Yesus, Paskah, kematian, kebangkitan. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita merayakan selebrasi iman, kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Tuhan. Kalender gereja besar adanya itu, betul? Kelahiran, amin. Nah, Natal, Jumat Agung. Terus apa Bapak Ibu? Suaranya mana? Paskah. Setelah dia bangkit, maka ada kalender yang apa? Kena. Tinggal satu, kita menyongsong tugas Tuhan yang terakhir apa? Dia datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Agenda besar sudah dikerjakan, kelahiran dikerjakan, kematian karya Bapa, karya Yesus menggenapi tugas dari Bapa, kebangkitannya dilakukan, kenaikannya tinggal nih satu tugas terakhir. Gereja lagi dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Halo, amin. So, jangan berpikir lagi, apa sih yang harus dilakukan gereja? Anda kebingungan bergereja, kebingungan bertuhan. Karena memang Anda bingung sendiri. Makanya, bagaimana kita menjadi jemaat misioner? Anda harus memiliki satu kejelasan. Katakan sama-sama kejelasan. Kejelasan mengenai panggilan imanmu. Ayat yang kedua di pasal ke-10 dikatakan, coba lihat baik-baik, pasal kedua, pasal 10 ayat yang kedua, Pasal 10 ayat yang kedua, di pasal yang sama. Saya minta dengan penuh kasih Bapak Beni baca. Ayat kedua, pasal 10. Pasal kedua, pasal 10 ayat kedua. Amin, puji Tuhan. Lihat, mereka apa Bapak Ibu sekalian? Sungguh-sungguh. Halo Bapak Ibu sekalian, ayat 2 bisa ditampilkan. Mereka sungguh-sungguh apa? Giat, tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Sehingga roh misi harus keluar dari zona agamawi. Spirit misi harus keluar dari tembok-tembok agamawi. Lihat, mereka giat dalam Allah, giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Paulus salah satunya, waktu masa dulu dia belum bertobat. Dan banyak orang-orang, mereka beragama, mereka giat untuk Allah. Tapi ternyata radar agama mereka tidak mengenal siapa Yesus. Berkali-kali saya bilang. Maka ini ayat yang membuktikan lagi, aktivitas rohani, belum tentu Anda rohani yang sejati. Alkitab yang bilang, bergiat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga spirit misi harus memang menerobos, melompati segala tembok kekakuan agamawi. Nanti kalau Anda baca lebih dalam lagi, waduh luar biasa. Ayat ketiga, ayat kedua dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena, lihat ayat ketiga, spirit agamawi. Mereka mengenal, mereka berusaha untuk apa? Mendirikan kebenaran mereka Mereka dirikan kebenaran sendiri. Pakainya pakai ayat, pakai firman, pakai Torah, pakai segala macam. Tapi mereka sedang apa? Berusaha mendirikan kebenarannya Makanya Paulus merasa dia bergiat bagi Allah. Dia merasa beragama. Tapi dia ingin menghabisi orang Kristen. Sungguh miris. Tapi puji Tuhan. Tuhan mau menjamah Paulus. Amin. Tuhan mengubah hati Paulus. Sehingga hari ini Anda sudah bergereja, bagus. Tapi bergereja gak cukup bertuhan. Bilang kiri kanannya, jangan hanya bergereja. Bergereja bagus, tapi apa?
bertuhan. Karena supaya apa? Jangan sampai Anda aktif bergereja, tetapi gereja Anda tidak sungguh-sungguh sadar apa itu arti spirit misi, semangat misi. Anda harus sadar bahwa spirit misi harus berangkat melampaui, ada kejelasan. Kejelasan mengenai panggilan, kejelasan mengenai bagaimana identifikasi di dalam hidup bagi Tuhan. Karena banyak Bapak Ibu sekalian, kita bergereja, kita pikir iblis kasih, makanya kan dibilang, kalau iblis tidak berhasil membuat Anda jahat, iblis berusaha membuat Anda terlihat orang baik. Mungkin Anda berpikir Anda nggak jahat, tapi waktu Anda berpikir, saya mau jadi orang baik, cukup. Itu juga hati-hati. Alkitab bilang, bukan sekedar cukup jadi orang baik, cukup bergereja, tapi memberitakan Injil. Amin. Terlalu banyak kita bilang kan akhirnya, ya biar aja, ntar juga dia tahu sendiri Tuhan Yesus. Padahal Anda diberi kesempatan untuk menceritakan Tuhan Siapa penginjil pertama bagi anak-anak Anda? Bukan guru sekolah minggu. Bukan pendetamu. Penginjil pertama di rumahmu adalah Anda orang tua yang sudah takut akan Tuhan. Amin. Halo, amin. Pada semuanya melotot sama saya. Tembok dijadikan senderan supaya nggak ngantuk. Senggol kiri kanan bilang jangan ngantuk bos. Saya mau tanya di sini, bapak-bapak, shalom. Kurang mantap, bapak-bapak, shalom. Siapa di sini bapak-bapak yang udah ada anaknya suka ngobrol tentang Tuhan di rumah? Kerja pagi, siang, malam, apa yang dicari orang? Wang. Wah, Aldi udah mulai pegang kepala, udah pusing mau pulang mikir duit. Ibu-ibu, tua dan muda, shalom. Kurang mantap, shalom. Lebih banyak bikin sambal terasi atau ceritakan nama Yesus. Kemarin saya ngeliat latihan kelompok ibu-ibu jogetnya keren, maju ke depan, maju ke belakang. Instruktur Bapak Beni langsung disewa, luar biasa. Aktif, bergiat, siapkan itu mau Natal. Pertanyaan saya, ada yang dihafal nggak ayat firman? Di sini siapa yang ibu-ibu mau pagi, mau siang, mau malam, pilih salah satu, doain anaknya. Jangan saudara, PR jangan lupa. Seharusnya yang diingatkan, baca Alkitab jangan lupa. Saya senang ibu-ibu yang rajin, anaknya pinter. Tapi masih kurang. Ceritakan nama Saya ingin khotbah doktrin-doktrin, tapi simpel. Sudah misioner belum kita di rumah kita? Kuncinya apa? Jelas panggilanmu. Katakan sama-sama, jelas panggilanmu. Panggilan misi melewati tembok-tembok agama. Apa agamawi? Tunggu di gereja, buka Alkitab sakral pelan-pelan. Padahal baca Alkitab lah setiap hari. Diskusilah, ngobrol lah, ceritakanlah apa yang engkau alami bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang tua di sini saya percaya deh. Coba di sini yang pernah sakit parah, ngalamin semua banyak deh, susah, berat. Saya di sini kan lihat ya, ada orang susah lagi berat. Itu Sabtu pagi datang rajin doa, katakan amin. Bangun pagi datang doa. Udah sehat, udah sembuh, lupa lagi, tidur lagi. Di sini sih nggak ada orangnya. Kalau lagi susah, meskipun saya waduh kalau lagi susah itu cari Tuhannya luar biasa. Sudah ditolong. Puji Tuhan, lupa. Senggol kiri kanan nih, jangan lupa kebaikan Tuhan. Karena jantung misi apa? Anda harus mengingat kasih mula. Buat apa kita belajar teori 1, 2, 3, apa itu misi, mengapa bermisi. Simple, Anda tidak mengalami Tuhan itu. Makanya lihat baik-baik, ayat yang ke-9. Setelah Anda jelas mendengar panggilan, Anda harus jelas siapa yang memanggilmu. Ayat 9 di pasal yang sama, coba kita lihat. Multimedia mohon dibantu. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu, ayat 10, 23 terus, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku. Setelah Anda mengalami Injil, Anda mendengar, Anda jelas kebaikan Tuhan, Anda tahu siapa itu Yesus Tuhan, Anda percaya dalam hatimu, Anda mengaku dengan mulutmu. Levelnya apa? Sama-sama katakan percaya dalam hati. Kurang mantap, sama-sama 23, percaya dalam hati. Percaya. Start in your life, dari dalam dirimu. Lalu apa? Anda berani apa? Mengaku dengan mulut loh. Makanya ayat yang ke-8, lihat baik-baik. Setelah Anda mengerti panggilan, Anda jelas panggilan, Anda mengerti siapa yang memanggil Anda. Saya pikir ini sederhana sekali. Ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, apa Bapak Ibu sekalian? Mantap, 23. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Haleluya, amin. Kita bergereja, ada pendeta penginjil. Sebagai bentuk kita liturgis ibadah, dikhususkan selebrasi memuji Tuhan dalam liturgi yang baik, liturgi yang tertib, liturgi yang dinamis juga begitu ya. Tetapi ingat baik-baik, setiap Anda dan saya, semua kita, tidak ada istilah nanti status pendeta jemaat biasa. Semua kita adalah seharusnya murid Kristus Matetes. Makanya panggilan amanat agung. Tidak pergi, jadikanlah semua bangsa sekedar anggota gereja. Apa kata firman Tuhan? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Sehingga semua kita adalah Matetes. Matetes. Apa tuh Matetes? Murid Tuhan. Duplikasinya Kristus. Semua kita, ini dalam konsep ibadah, dalam konsep kita keorganisasian, dalam konsep kita berselebrasi, memuji Tuhan, teratur, tertib, ada persiapan, yes, terus tingkatkan pelayanan di gereja, katakan amin. Tetapi dalam kehidupan hari lepas hari, semangat misioner harus dimiliki oleh seluruh warga gereja, tak terkecuali. Bahkan seorang anak-anak pun yang sudah mendengar Yesus, menerima Yesus, mereka pun adalah duta Kristus. Amin. Ada uang goceng di sekolah. Itu enggak kakinya ditaruh. Dia akan bilang, Bu guru ini goceng siapa? Dia sudah menceritakan Yesus mengenai kejujuran. Katakan amin. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada uang gocap. Injek deh. Jangan ada yang tahu orangnya. Jangan kita yang malah ngajarin. Lagi di warung nih. Orang ngeluarin dompet kan. Jatuh duit berapa? Gocap, cepek. Langsung kaki kita. Jalan jauh. Yang ketawa semoga enggak ngelakuin, katakan amin. Siapa di sini bapak-bapak suka cek dompetnya, anaknya suka ngambil duit enggak dompet bapaknya? Boro-boro ngambil Pak, uang saya juga enggak ada. Ya jangan sedih, jangan adu nasib di sini. Coba lihat kiri kanan dia bilang, kita duta misioner, amin. Pilih 10 teori doktrin atau pilih Anda mengerti jelas panggilanmu, jelas siapa yang memanggilmu, alami kebaikan Tuhan. Apa kata Alkitab yang bilang? Firman itu dekat dengan mulutmu dan di hatimu. Pak, saya kurang belajar. Iblis itu yang bilang. Pak, saya nggak bisa. Iblis yang bilang. Atau mungkin hatimu yang sering kali gentar. Tapi kalau Anda jelas panggilanmu, jelas siapa yang memanggilmu, Anda alami kebaikan Tuhan. Seperti Anda, Bapak Ibu, pergi ke suatu tempat itu menggugah hati Anda. Pak, tempat itu murah, makanannya enak, adem. Gak perlu Anda jadi marketing itu tempat. Dari mulut ke mulut. Ini salah satu skripsinya nih anak Pak Jaya Hendra nih. Dia bikin namanya from mouth to mouth, marketing. Itu bahasa Inggrisnya aja, sebenarnya Indonesianya dari mulut ke mulut. Itu memang penginjilan dari zaman dulu. Dia alami Tuhan, dia sadar kebaikan Tuhan. Gak ada teori-teori penginjilan, dia ceritakan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. Sekarang saya mau kasih konsep-konsep, saya ingin kasih tuh 6 poin misioner. Tapi Anda gak di gitu loh. Percuma. Doa saya, my pray, di tempat ini ibu-ibulah akan menjadi motor penggerak penginjilan. Amin. Dek, Mama senang kamu pinter, Mama senang kamu bisa kuliah, Mama senang kamu nanti jadi orang hebat. Tapi yang Mama lebih senang kamu takut akan Tuhan. Satu kalimat dari ibu itu akan membangun dasar iman.
Tapi kalau ibunya bilang, Dek, cantik-cantik ya kau, Dek. Supaya kau dapat nanti orang kaya kau. Agamanya gimana, Mi? Gak apa-apa soal agama, yang penting kau kaya. Di sini sih puji Tuhan tidak ada, amin. Tapi mari bawa dalam hatimu. Anak-anak kita, Bapak Ibu pengen anaknya pinter? Bagus. Tapi bilang, nak, pinter gak cukup. Alkitab bilang, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Amin. Siapa yang ngajarkan? Papa, mama. Andalah penginjil-penginjil itu. Kitalah penginjil-penginjil itu. Biarpun saya pendeta, saya pun harus menginjili Malafika. Amin. Saya bilang kiri kanannya, kamu penginjil loh. Ya. Tidak ada yang bilang, Pak saya bingung melayani apa di gereja. Anda gak baca Alkitab. Anda punya mandat menceritakan nama Yesus. Di bahumu ada beban, Tuhan, tugasku. Dan tidak hanya buat anak, tetangga kita, di pasar, kawan-kawan kita. Dan ketika Anda hidup di dalam kasih Yesus, hidup di dalam anugerah kemurahan, terlalu banyak ayat yang bisa kita bahas. Percaya deh, orang akan cari Anda. Dia nangis-nangis, curhat sama Anda. Dengerin aja dulu. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang datang kepada Anda. Dengarkan dia, minta hikmat Roh Kudus. Gak usah ceritakan teori tentang Injil. Bu, Om, mau saya doain. Jangan orang cerita, Anda makin kasih bumbu, makin kompor, meleduk lah. Tapi orang cerita sama Anda nangis-nangis, Anda dengarkan sampai akhirnya kasih teh anget. Bu, saya gak punya jawaban. Alkitab yang saya baca pun emas perak gak ada padaku. Tapi ibu mau saya doain, dan waktu Anda berdoa, ceritakan nama Yesus. Karena dunia butuh kasih Yesus. Dunia butuh keselamatan. Dari siapa? Tunggu Pak Yusuf lagi ada. Tunggu orang-orang penginjil hebat. Tunggu lulusan STH, MTH. Gak penting. Kegerakan gereja yang sangat luar biasa. Itu indikatornya, bukan pendetanya hebat. Anda boleh cek. Kebangunan rohani. Sekarang kan posternya yang gede. Kebangunan rohani, pendeta A, pendeta B. Itu salah sebenarnya. Kebangunan rohani sesungguhnya waktu jemaat-jemaat ya menjadi penginjil yang radikal bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sehingga biarlah. Halo, shalom. Kurang mantap, shalom. Katakan sama-sama, saya penginjil. Perlu belajar? Perlu. Tapi sebelum belajar banyak-banyak, mulailah. Dengar panggilan, jelas siapa memanggilmu. Alkitab yang saya baca, firman itu ada di hati dan di mulutmu. Tinggal Anda deliver. Beritakan. Dan saya mau utus Anda hari ini. Semua jemaat GSK adalah jemaat penginjil. Dan kalau minimal dari 200, hampir 200 orang lah. Kalau 10%-nya aja firman ini diresponi dengan maksimal. Berarti lahir 20 penginjil. Coba bayangkan kita berdoa, Tuhan ada pendeta dong, ada penginjil. GSK kekurangan pendeta, GSK kekurangan guru Injil, GSK kekurangan evangelis. Kadang-kadang saya berdoa capek, ternyata mungkin kata Tuhan, Anda-andalah penginjil-penginjil itu, amin. 10% saja 20 orang jadi penginjil, puji Tuhan. Apalagi setengahnya, 100 orang. Saya percaya, Indonesia, mungkin gereja kita di kampung, tapi jangan berpikir mental kita kampungan. Gereja kita di kampung, semangat misi kita nasional dan global, katakan amin. Dan mungkin dimulai dari pagi hari ini. Mari teduhkan hati kita. Lord Jesus. Pujian tadi. Lord Jesus. Biar pujian ini menghantar kita merespon firman Tuhan, tetap dalam kondisi duduk. Tak akan pernah kusesali, dan betul memang mengiring Yesus adalah keputusan yang terbesar, keputusan yang terbahagia. Kalau mungkin hari ini engkau sedang mencari dunia, engkau sedang bertarung dengan dunia, lakukan, maju terus, tapi jangan pernah lupakan prinsip iman. Mari, Anda penginjil, semua kita penginjil, takkan pernah kusali. Takkan pernah kusesali. Mari baharui komitmen kita. Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata,
melewati lembah air mata. Kusaksikan kemuliaan-Mu, kusaksikan kemuliaan-Mu, dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Kita angkat tangan, janji kita melayani. Mari kita mau menjadi penginjil, kita mau melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus, duta Kristus di rumahmu, di dapur, di tetangga, di kantor. Amin. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Firman-Mu ya dan amin. Dan hari ini hamba-Mu Tuhan ingin merilis, ingin berdoa. Mungkin begitu sederhana pagi hari ini yang kami mau dengar. Namun biarlah kami diingatkan jemaat Tuhan, entah berapa tahun kami sudah mengenal dan bergereja. Hari ini firman-Mu Roh Kudus hamba mohon menjamah setiap kami, supaya kami hari ini mulai kembali jelas lagi mendengar panggilan kami, dan jelas lagi siapa yang memanggil kami. Dan orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan terlalu amat luar biasa, semangatnya, passionnya, energinya, apapun yang dia lakukan di ladang, di kantor, kampus, sekolah, apapun yang dikerjakan sebagai ibu rumah tangga. Kalau kami adalah orang-orang yang mengalami Tuhan, mengerti jelas siapa Tuhan yang telah mati dan bangkit, Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu bersyukur, kamilah penginjil-penginjil itu Tuhan. Kalau kami berpikir firman ini adalah kami berdoa supaya lahir penginjil-penginjil baru dari STT. Hari ini firman Tuhan membawa kami kepada pemahaman yang lebih dalam. Ternyata kamilah Tuhan, duta Kristus. Firman-Mu selesai dari hamba-Mu, namun Roh Kudus tak pernah selesai menerjemahkan kepada setiap kami. Dan firman ada di hati dan di mulut kami. Kami mau Tuhan menjadi saksi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Dengan semangat katakan sama-sama, saya penginjil. Saya penginjil. Sama-sama, saya penginjil. Saya penginjil. Tepuk tangan bagi Allah kita.